Selamat pagi kepada calon siswa-siswi SMP Negeri 3 Candi Mulia yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama kita selalu memanjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu meskipun hanya secara virtual semacam ini. Memang perubahan yang cukup cepat dalam dunia pendidikan mengakibatkan saya tidak bisa langsung tampil tatap muka di hadapan anak-anakku yang saya cintai ini. Hal ini sudah menjadi konsekuensi akibat dari kemajuan zaman. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Subhan selaku Ketua MPLS, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kenakalan remaja dan cara mengatasi. Sebagai awal, saya hanya bisa menyampaikan garis-garis pokok saja dari materi ini. Untuk selanjutnya nanti anak-anak bisa melihat slide yang saya tampilkan setelah saya menyampaikan secara lisan semacam ini. Sebagai garis besarnya, bahwa kenakalan remaja akhir-akhir ini muncul dan menjadi keprihatinan nasional sebagai akibat perubahan zaman dari segala bidang. Salah satu diantaranya kemajuan medsos, kemudian adanya perdagangan narkoba tingkat nasional, kemudian adanya pergaulan bebas. Hal-hal semacam ini yang membuat keprihatinan baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat, dan khususnya pada tingkat negara. Dalam materi ini, perlu saya sampaikan bahwa kenapa sih kenakalan remaja itu muncul? Kenakalan remaja muncul itu disebabkan oleh 3 faktor ya. Yang pertama dari faktor internal remaja itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, artinya di luar dari remaja itu sendiri. Entah itu dari keluarga, dari masyarakat, dari pergaulan. Dan yang ketiga faktor lainnya. Faktor lainnya itu bisa akibat dari kemajuan atau salah penggunaan medsos dan adanya tren narkoba yang sekarang ini marak. Nah, ketiga faktor itu yang nanti akan disampaikan secara jelas dalam slide tampilan materi itu. Jadi sekali lagi, sebagai faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja itu karena faktor dari remaja itu sendiri, ya, faktor dari eksternal ya di luar remaja dan faktor lainnya. Dalam materi ini cukup jelas disampaikan adanya gejala-gejala atau faktor-faktor apa yang nampak dari kenakalan remaja. Itu akan tidak jelas. Seperti gejala-gejala yang nampak pada siswa yang mengalami kenakalan ini sebagai akibat misalnya anak itu disingkirkan atau dijauhkan oleh teman-temannya, akhirnya dia menyendiri. Ini bisa mengakibatkan anak menjadi letupan emosi yang luar biasa. Atau mungkin di rumah, faktor bapak ibu, mungkin ada terjadi perceraian keluarga. Dalam keluarga tidak ada komunikasi antara bapak ibu dan anak-anak. Nah, ini faktor-faktor yang semacam ini yang bisa membuat anak itu memberontak, protes, dan akhirnya mengalami suatu perilaku yang menyimpang. Sulit bagi sekolah, sulit bagi guru. Kenapa sih anak nakal? Karena faktor keluarga itu penting. Dan lagi faktor lainnya misalnya, anak ngantuk di sekolah. Ketika diselidiki oleh guru BK, termasuk kami sebagai wali kelas, ternyata ada kabar bahwa anak itu sudah minum pil koplo, pil sapi. Nah, ini kan tidak diketahui oleh keluarga, tidak diketahui sekolah, tapi karena pergaulan bebas, ingin beli permen sapi itu, nah, ternyata mereka terjerat. Dan akhir-akhir ini, Badan Narkotik Nasional (BNN) sudah mulai mengunjungi sekolah-sekolah, siswa-siswa yang kedapatan mengalami kelainan kesehatan. Misalnya diajar di sekolah ngantuk. Kalau ngantuknya itu karena memang lihat film atau lihat tontonan pada malam hari ketoprak atau apa, itu normal. Anak-anak yang matanya merah
Dilihat, ditanya, ternyata dilihat anak ini sudah masuk minum pil sabu itu, pil narkoba ringan itu. Akhirnya BNN itu, Kombes Gunani itu, sudah mulai sekarang menjara atau mengadakan inspeksi mendadak di Secang, di Muntilan, sebentar lagi di Candimulyo. Ternyata ada 13, menurut laporan dari Ibu Katarina itu, ada 13 siswa SMP yang sekarang diambil dan diadakan suatu rehabilitasi pemulihan daripada narkoba ini. Nah, ini anak-anak yang bisa saya sampaikan pada awal, saya ingin agar kalian masuk di SMP Negeri 3 Candimulyo ini, jadilah kita adakan suatu upaya agar anak-anak tidak terjadi kenakalan remaja, dan kita akan berusaha mengatasinya dengan cara komunikasi antara keluarga, pihak sekolah, dan masyarakat. Masyarakat dalam hari ini mungkin Polri, ini Polsek, BNN, kita akan bekerja sama sehingga kalian masuk SMP Negeri 3 Candimulyo ini tidak ada yang nakal, jadi anak yang baik, jadi anak yang solehah, yang jujur kepada yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti anak-anak melihat slide dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya.
Selamat pagi kepada calon siswa-siswi SMP Negeri 3 Candi Mulia yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama kita selalu memanjatkan puji syukur atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu meskipun hanya secara virtual semacam ini. Memang perubahan yang cukup cepat dalam dunia pendidikan mengakibatkan saya tidak bisa langsung tampil tatap muka di hadapan anak-anakku yang saya cintai ini. Hal ini sudah menjadi konsekuensi akibat dari kemajuan zaman. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Subhan selaku Ketua MPLS, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kenakalan remaja dan cara mengatasi. Sebagai awal, saya hanya bisa menyampaikan garis-garis pokok saja dari materi ini. Untuk selanjutnya nanti anak-anak bisa melihat slide yang saya tampilkan setelah saya menyampaikan secara lisan semacam ini. Sebagai garis besarnya, bahwa kenakalan remaja akhir-akhir ini muncul dan menjadi keprihatinan nasional sebagai akibat perubahan zaman dari segala bidang. Salah satu diantaranya kemajuan medsos, kemudian adanya perdagangan narkoba tingkat nasional, kemudian adanya pergaulan bebas. Hal-hal semacam ini yang membuat keprihatinan baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat, dan khususnya pada tingkat negara. Dalam materi ini, seperti saya sampaikan bahwa kenapa sih kenakalan remaja itu muncul? Kenakalan remaja muncul itu disebabkan oleh 3 faktor ya. Yang pertama dari faktor internal remaja itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, artinya di luar dari remaja itu sendiri. Entah itu dari keluarga, dari masyarakat, dari pergaulan. Dan yang ketiga faktor lainnya. Faktor lainnya itu bisa akibat dari kemajuan atau salah penggunaan medsos dan adanya tren narkoba yang sekarang ini marak. Nah, ketiga faktor itu yang nanti akan disampaikan secara jelas dalam slide tampilan materi itu. Jadi sekali lagi, sebagai faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja itu karena faktor dari remaja itu sendiri, ya, faktor dari eksternal ya di luar remaja dan faktor lainnya. Dalam materi ini cukup jelas disampaikan adanya gejala-gejala atau faktor-faktor apa yang nampak dari kenakalan remaja. Itu akan terlihat jelas. Seperti gejala-gejala yang nampak pada siswa yang mengalami kenakalan ini sebagai akibat misalnya anak itu disingkirkan atau dijauhkan oleh teman-temannya, akhirnya dia menyendiri. Ini bisa mengakibatkan anak menjadi letupan emosi yang luar biasa. Atau mungkin di rumah, faktor bapak ibu, mungkin ada terjadi perceraian keluarga. Dalam keluarga tidak ada komunikasi antara bapak ibu dan anak-anak. Nah, ini faktor-faktor yang semacam ini yang bisa membuat anak itu memberontak, protes, dan akhirnya mengalami suatu perilaku yang menyimpang. Sulit bagi sekolah, sulit bagi guru. Kenapa sih anak nakal? Karena faktor keluarga itu penting. Kemudian lagi faktor lainnya misalnya, anak ngantuk di sekolah. Ketika diselidiki oleh guru BK, termasuk kami sebagai wali kelas, ternyata ada kabar bahwa anak itu sudah minum pil koplo, pil sapi. Nah, ini kan tidak diketahui oleh keluarga, tidak diketahui sekolah, tapi karena pergaulan bebas, ingin beli permen sapi itu, nah, ternyata mereka terjerat. Dan akhir-akhir ini, Badan Narkotik Nasional (BNN) sudah mulai mengunjungi sekolah-sekolah siswa-siswa yang kedapatan mengalami kelainan kesehatan. Misalnya diajar di sekolah ngantuk. Kalau ngantuknya itu karena memang lihat film atau lihat tontonan pada malam hari ketoprak atau apa, itu normal. Anak-anak yang matanya merah
Dilihat, ditanya, ternyata dilihat anak ini sudah masuk minum pil sapi itu, pil narkoba ringan itu. Akhirnya BNN itu, Kombes Gunani itu, sudah mulai sekarang menjara atau mengadakan inspeksi mendadak di Secang, di Muntilan, sebentar lagi di Candimulyo. Ternyata ada 13, menurut laporan dari Ibu Katarina itu, ada 13 siswa SMP yang sekarang diambil dan diadakan suatu rehabilitasi pemulihan daripada narkoba ini. Nah, ini anak-anak yang boleh saya sampaikan pada awal, saya ingin agar kalian masuk di SMP Negeri 3 Candimulyo ini, jadilah kita adakan suatu upaya agar anak-anak tidak terjadi kenakalan remaja, dan kita akan berusaha mengatasinya dengan cara